Salam toleransi untuk semuanya. Salam, halo. Perkenalkan, saya Punaditya. Hari ini ingin mewawancari salah satu teman kita yang bernama. Ya, kebetulan perkenalan diri dulu ya. Nama saya Wendy dan saya sekarang beragama Konghucu. Kebetulan beliau ini adalah penganut agama Konghucu. Jadi di sini Wendy, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan menurut kepercayaan agama Konghucu ini. Boleh. Biasanya kalau bisa nggak Anda menjelaskan bagaimana pengertian kerukunan umat beragama dalam agama Konghucu tersebut? Baik, kerukunan umat beragama khususnya dalam ajaran Konghucu. Kerukunan umat beragama berarti hidup dan saling menghormati, saling menerima, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di tengah perbedaan keyakinan. Setiap manusia dianggap sebagai bagian dari satu keluarga besar, yaitu umat manusia yang harus saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan. Prinsip ini berakar dari ajaran Ren atau cinta kasih. Berarti bisa dibilang umat Konghucu ini sangat Cinta kasih lah bisa ya, dibilang. bisa Iya. dibilang ya. Jadi dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konsep dalam menciptakan kerukunan umat Konghucu, umat beragama Konghucu tersebut? Baik, sekarang dalam agama Konghucu kita ada beberapa konsep. Ya. Konghucu ada mengajarkan beberapa konsep, yaitu konsep Li atau kesopanan atau tata krama. Kita juga ada mengajarkan konsep Ren, cinta kasih, dan He, harmoni. Dalam ajaran tersebut, seseorang diajarkan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jadi kalau aku bikin kau gini, kau juga harus bikin aku gini. Oh, berarti bisa dibilang balas membalas lah ya. Iya. Konsep ini menciptakan landasan kuat untuk menjaga toleransi, saling menghargai, dan menciptakan hidup berdampingan yang damai. Dalam kitab Lunyi atau ajaran Konfusius disebutkan bahwa seorang Chunzi atau orang berbudi luhur mencintai semua makhluk. Berarti bisa dibilang Konghucu itu konsepnya mirip-mirip dengan agama Buddha ya? Iya, bilang kita harus menghargai sesama gitu. Ya. Bisa nggak memberikan contoh-contoh masing-masing agama dan kerukunan umat beragama Konghucu tersebut? Ya baik, dalam praktik kehidupan, umat Konghucu dapat menjalin hubungan baik dengan agama lain melalui kerjasama sosial lintas agama, menghadiri undangan perayaan agama lain dengan niat menghormati, serta aktif dalam forum-forum kerukunan umat beragama. Contoh lainnya adalah umat Konghucu tetap menjalin hubungan kekeluargaan dan sosial meskipun memiliki perbedaan agama dalam keluarga maupun masyarakat. Baik, cukup oke ya untuk agama Konghucu tersebut ya. Jelas. Anda cukup menjunjung tinggi ya agama Konghucu tersebut ya. Bisa nggak mendeskripsikan manfaat membina kerukunan untuk agama Konghucu tersebut dalam kehidupan sehari-hari mungkin atau gimana? Manfaat, tentu manfaatnya sangat besar. Kita dapat memperkuat tali persaudaraan antar umat manusia, menciptakan kehidupan yang damai dan tentram, menghindari konflik sosial yang merugikan, serta membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dalam pandangan Konghucu, jika manusia hidup dalam kerukunan, maka tatanan dunia pun akan menjadi harmonis. Baik, cukup manfaat ya untuk agama Konghucu tersebut ya, cukup mendalam lah bisa dibilang. Jadi makna dan tujuan untuk agama Konghucu ini dalam kehidupan tuh apa ya, kalau boleh tahu? Ya, dari saya sendiri tentang makna dan tujuan kerukunan beragama, makna dan tujuan kerukunan umat beragama dalam agama Konghucu dijalankan dengan cara membangun sikap terbuka terhadap perbedaan, menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Kita juga aktif menjalin silaturahmi dan gotong royong dalam kehidupan sosial. Ajaran Konghucu mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga keharmonisan dengan sesama. Jadi dapat dibilang bahwa agama Konghucu ini kita sangat menghargai sesama manusia, saling membantu, dan diharapkan semoga mereka juga membantu kita dalam penuh kerukunan. Oh begitu ya, oke. Kalau begitu mungkin di sini saja wawancara saya bersama teman saya bernama Wendy tersebut. Salam toleransi dan terima kasih. Salam toleransi. Halo semuanya, nama saya Christian Percaya. Saya beragama Kristen Katolik. Nah, jadi di sini saya mau mewawancarai Anda untuk beberapa pertanyaan tentang agama Kristen Katolik. Jadi untuk pengertian kerukunan umat beragama dalam Kristen Katolik itu gimana ya? Menurut saya kerukunan umat beragama adalah suatu kondisi di mana para penganut agama yang berbeda hidup berdampingan secara damai, saling menghargai dan bekerja sama tanpa adanya konflik atau
diskriminasi berdasarkan perbedaan keyakinan. Kerukunan ini menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kan di dalam agama Kristen Katolik ini kan ada konsep-konsep tuh. Jadi gimana ya konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama dalam Kristen Katolik? Menurut saya terdapat beberapa hal. Yang pertama itu toleransi, ya, yaitu sikap saling menghargai dan menerima perbedaan keyakinan. Yang kedua, dialog antar agama, yaitu komunikasi terbuka antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, gotong royong, kerjasama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa memandang agama. Yang keempat, pendidikan multikultural, yaitu menanam nilai-nilai persatuan sejak dini di sekolah dan di lingkungan. Jadi saya ingin menanyakan beberapa contoh nih dalam kerukunan antaragama dalam agama Katolik. Menurut saya ada beberapa contoh, ya, yaitu dalam agama Islam, umat muslim tetangga non muslim saat ada kegiatan kegiatan sosial atau musibah, seperti membantu upacara adat atau memberi makanan saat perayaan agama lain. Kalau Kristen, jemaat gereja ikut berpartisipasi dalam bakti sosial lintas agama bersama komunitas lain. Umat Katolik mengadakan dialog iman dan budaya dengan pemeluk agama lain serta aktif dalam forum kerukunan antar beragama. Kalau agama Hindu, umat Hindu di Bali bersama umat Muslim dan Kristen membentuk forum desa adat yang inklusif. Kalau agama Buddha aktif dalam kegiatan kemanusiaan bersama lintas agama, misalnya donor darah atau bantu bencana. Kalau agama Konghucu menghadiri dan memberi ucapan selamat saat perayaan agama lain sebagai bentuk penghormatan. Begitu ya. Jadi kalau bagaimana manfaat dalam agama Kristen Katolik? Menurut saya terdapat beberapa hal, yaitu terciptanya perdamaian dan keamanan sosial, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar warga, mengurangi potensi konflik dan kekerasan, mendorong pembangunan karena suasana yang kondusif, memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Jadi bagaimana makna dan tujuan dalam Kristen Katolik dalam kerukunan umat beragamanya? Dalam ajaran Kristen Katolik, kerukunan umat beragama merupakan perwujudan kasih Kristus kepada sesama. Yesus mengajarkan agar mengasihi sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Tujuan dari kerukunan dalam pandangan Katolik antara lain itu mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan sosial, menjadi saksi iman dengan hidup rukun dan memberi teladan yang baik, mewujudkan nilai solidaritas, pengampunan dan perdamaian sesuai ajaran Injil, membangun dunia yang adil dan penuh kasih sesuai ajaran Kristus Yesus. Begitu ya. Jadi mungkin itu aja untuk wawancara kali ini. Terima kasih ya Christian telah memberi jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Purnaditya. Hari ini saya mewawancarai teman saya itu yang beragama Islam. Tolong perkenalan diri dulu. Nama saya Franky dan saya menganut agama Islam. Kebetulan di sini saya ingin menanyakan wawancara beberapa pertanyaan ini tentang agama Islam. Yaitu apa pengertian kerukunan umat beragama menurut agama pandangan agama Islam itu seperti bagaimana sih? Kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam hidup berdampingan secara damai dengan memeluk agama lain tanpa saling merendahkan atau menyakiti. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah dan kita diperintahkan untuk saling menghargai serta menjaga hubungan yang baik. Menciptakan manusia yang bersuku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal bukan saling membenci. Gitu ya. Jadi bagaimana sih konsep penting dalam menciptakan kerukunan untuk umat beragama Islam ini? Konsepnya itu saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan. Penting dalam hidup berdampingan, kita tidak boleh mencampuri atau memaksakan akidah kita kepada orang lain. Selain itu, konsep saling tolong-menolong dalam kebaikan juga penting dalam menjalani hubungan yang harmonis. Oh, berarti begitu ya konsep-konsepnya. Berarti cukup mendalami ya. Jadi bisa nggak Anda memberikan beberapa contoh tentang kerukunan umat beragama Muslim ini? Boleh. Contohnya itu dalam Islam, umat Muslim membantu tetangga non-Muslim sedang mengalami kesusahan, seperti memberi bantuan ketika ada kematian atau musibah. Begitu ya. Berarti cukup bertoleransi untuk sosial ya. Oke, mungkin itu aja untuk wawancara saya dengan teman saya. Terima kasih. Semoga membantu ya. Terima kasih. Dia kena kayak 2 kali tuh. Perkenalkan, saya Purnaditya. Sini saya mewawancari teman saya tentang kitab suci agama Muslim itu. Boleh kenalkan diri dulu? Nama saya Franky dan saya menganut agama Islam.
Di sini saya pengen menanyakan beberapa konsep tentang kitab suci agama Muslim. Kebetulan kan saya sudah research nih tentang agama yang lain. Jadi saya cukup penasaran sih tentang agama Islam ini, kitab sucinya itu bagaimana dan gimana cara menerapkan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam agama Islam itu prinsip kerukunan mencermin dalam ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad. Perkenalkan saya Kurnia Nitya. Di sini saya ingin mewawancari teman saya yang kebetulan beragama Muslim, dan sini saya pengen menanyakan beberapa pertanyaan tentang kitab suci agama Muslim. Tolong perkenalkan diri dulu. Nama saya Pergi dan saya mengenal agama Islam. Nah, jadi sini saya ingin menanyakan beberapa kitab suci ini tentang agama Islam. Kebetulan saya sudah research beberapa tentang agama yang lain, dan saya cukup penasaran sih gimana sih agama Islam ini untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam menggunakan kitab sucinya. Dalam agama Islam, prinsip kerukunan mencermin dalam ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad. Islam juga mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal dan bekerja sama, bukan untuk bermusuhan. Selanjutnya, Langsung dikasih sendiri. apa nih? Mana? Udah langsung aja. Ini ayat ini. Ayat ini tak nyambung nih. Gak apa-apa. Ayat ini juga menekankan bahwa perbedaan bukan alasan untuk membenci, melainkan dasar untuk membangun pengertian dan toleransi untuk agamamu dan untuk agamaku. Oh begitu ya, baik, cukup mendalam tentang agama kitab suci itu asalnya. Ya. Oke, terima kasih, moga semua bermanfaat. Terima kasih. Membantu. Halo, hari ini saya mau wawancara teman saya yang beragama Buddha yang bernama, boleh perkenalkan Tommy, nama saya Tommy, nama budaya. Saya Ya. beragama Buddha. Jadi gini Tom, saya mau mempertanyakan beberapa wawancara nih tentang agama Buddhis. Apakah berkenan? Mungkin ada beberapa pertanyaan lah. Boleh. Boleh ya. Jadi pertanyaan pertama itu saya jelaskan gimana sih penjelasan mengenai kerukunan agama Buddha itu? Oh, kalau kerukunan di umat beragama ya, di Ya. dalam agama Buddha itu dia bersifat, ya agama Buddha sendiri itu bersifat universal. Jadi agama Buddha itu sangat menjunjung tinggi tingkat toleransi antar beragama gitu. Oh gitu ya. Jadi berarti cukup kompleks ya. Iya. Jadi apa aja nih konsep-konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama dalam agama Buddha ya, terutama ya. Kalau misalnya untuk konsepnya yang khusus untuk maksudnya bertoleransi dalam agama Buddha itu sih nggak ada yang concern di sana ya. Jadi kalau agama Buddha itu lebih ke yang tadi universal, dan kita harus saling Buddha sendiri ada berkata bahwasanya kita tidak usah memikirkan orang lain itu beragama apa, tapi kita harus menghargai mereka secara manusiawi gitu. Oke. Boleh dong berikan masing-masing contoh agama tentang kerukunan umat Buddha? Ya, seperti Waisak kemarin ya. Kalau Waisak kemarin itu yang kita tahu itu di Candi Borobudur itu bukan hanya agama Buddha yang ikut di acara tersebut, tetapi ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, Katolik, dan semacamnya. Dan itu welcome. Jadi kita tidak, maksudnya dalam upacara Waisak itu tidak hanya melulu agama Buddha, tetapi semua agama itu boleh ikut gitu. Jadi saya rasa itu salah satu contoh dari toleransi dalam agama Buddha. Oh, berarti cukup bersosial ya untuk Iya, agama Buddha itu betul. sendiri ya. Jadi boleh nggak mendeskripsikan manfaatnya dalam kerukunan umat beragama Buddha dalam agama Buddha? Manfaat dalam maksudnya kerukunannya. Ya, kerukunan dalam masyarakat lah. Iya, pastinya kalau misalnya kita hidup di negara kita ini, negara Indonesia ini, pastinya ya harus bertoleransi karena agama kita itu bukan cuma satu ya, tapi itu banyak. Dan ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Jadi kita harus saling menghargai itu semua. Ketika ada teman kita yang berbeda agama, kita menghargai mereka ketika mereka beribadah. Sebaliknya juga. Tetapi yang mungkin masih ada beberapa oknum di Indonesia ini ya, beberapa oknum yang tidak senang akan itu. Cukup mendalam ya. Mampu nggak bagaimana sih agama Buddha ini menjalankan makna dan tujuan kerukunan untuk umat-umatnya? Ya cukup simpel sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk agama Buddha itu yang penting kita hanya yang pertama itu ya memanusiakan manusia. Jadi jangan lihat dia agamanya apa, ya kan? Dan jangan
maksudnya kita sendiri jadi agama Buddha itu jangan jadi sara gitu, kayak radikal gitu. Harus agama Buddha baru saya mau berteman sama dia, harus agama Buddha dulu baru saya mau berbicara dengan dia, tapi tidak. Tapi kalau misalnya kita di Indonesia ini khususnya itu sangat banyak agama, ya kita harus berbaur semua gitu. Oh begitu ya. Oke. Mungkin untuk ini sudah cukup ya wawancara dengan teman saya Tommy. Mungkin terima kasih atas informasinya, mungkin bermanfaat dan cukup mencerahkan ya. Terima kasih Sama-sama. semua. Namo Buddhaya.